Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai kronologi pembentukan Pancasila dan UUD 1945. Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPK. Pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia Merdeka. Dr. Rajiman Wedyo Diningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichibangase Yoshio atau orang Jepang dan R.P. Suroso. BPUPK mengadakan sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia Merdeka. Sidang pertama bertempat di Gedung Chuo Sangiin atau yang sekarang dikenal dengan Gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPK yang lainnya. Pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 merupakan sidang BPUPK yang pertama. Pada sidang itu, 3 tokoh Indonesia mengusulkan dasar negara, yaitu yang pertama ada Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengemukakan 5 rumusan dasar negara. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima rumusan dasar negara yang disampaikan Muhammad Yamin merupakan rumusan yang tertulis yang disampaikan Muhammad Yamin. Sedangkan pada 29 Mei 1945, ia menyampaikan dasar negara tersebut tidak secara tertulis, yakni secara langsung, dengan isinya yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua, pri kemanusiaan, yang ketiga, pri ketuhanan, yang keempat, pri kerakyatan, yang kelima, kesejahteraan rakyat. Pada 31 Mei 1945, Supomo menekankan bahwa Indonesia tidak harus mengikuti kebudayaan Barat, dan menurutnya, konsep orang Timur merupakan konsep yang pas untuk Indonesia. Oleh karena itu, Supomo mengusulkan 5 rumusan dasar negara yang berisi: yang pertama, persatuan; yang kedua, kekeluargaan; yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin; yang keempat, musyawarah; dan yang kelima, keadilan rakyat. Pada sidang BPUPK 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pandangannya bahwa bangsa Indonesia membutuhkan dasar negara untuk membangun Indonesia merdeka. Oleh karena itu, Soekarno menyemburkan 5 sila dasar negara yang dinamai dengan Pancasila. Rumusan dasar negara Soekarno berisi: yang pertama, kebangsaan Indonesia; yang kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan; yang ketiga, mufakat atau demokrasi; yang kelima, kesejahteraan sosial; dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Kebangsaan Indonesia. Menurut Soekarno, paham kebangsaan adalah suatu konsep tentang kesatuan dan persatuan bangsa yang dilandasi oleh semangat nasionalisme yang diperkuat oleh kebudayaan, sejarah, bahasa, dan agama yang sama. Yang kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan. Kosmopolitanisme artinya tidak menginginkan adanya kebangsaan. Internasionalisme sangat berkaitan erat dengan prinsip kebangsaan yang disampaikan oleh Soekarno di sila pertama. Yang ketiga, mufakat dan demokrasi. Menurut Soekarno menekankan prinsip gotong royong dan musyawarah mufakat dalam suasana kekeluargaan dalam demokrasi terpimpin, sehingga demokrasi tidak mengenal oposisi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Menurut Soekarno, tidak ada kemiskinan di Indonesia merdeka. Dasar keempat inilah yang kemudian dikaitkan oleh Soekarno dengan dasar ketiga, yaitu mufakat dan demokrasi. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno meletakkan ketuhanan pada urutan terakhir karena sebagai pengokoh atau penguat prinsip sebelumnya.
Pada prinsip ketuhanan ini, Soekarno menampakkannya ingin Indonesia bertuhan dan bernegara Indonesia dengan memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk bertuhan sesuai dengan agama yang ia yakini. Ia ingin seluruh masyarakat Indonesia dapat beragama tanpa paksaan. Prinsip ini nyata yang diwujudkan dalam Pancasila sila pertama. Bung Karno pun kemudian memberikan nama soal 5 prinsip dasar negara itu. Dasar negara telah saya usulkan 5 bilangannya. Inikah Pancadharma? Bukan, nama Pancadharma tidak tepat di sini. Sementara sidang BPUPKI saat itu tengah membahas dasar negara. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam 5 jumlahnya. Jari kita 5 setangan. Kita mempunyai panca indera. Apalagi yang 5 bilangannya? Tanya Soekarno. Pendawa 5, jawab salah seorang anggota BPUPKI. Pendawa pun 5 orangnya. Sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, 5 pula bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman ahli bahasa, namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi, papar Bung Karno. Tepuk tangan pun menggema di gedung Chowsangiin yang pada zaman kolonial Belanda gedung tersebut merupakan gedung Volksraad dari bahasa Belanda, semacam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda pada masa penjajahan Belanda. Dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila yang berlokasi di Jalan Pejambon 6 Jakarta Pusat. Gedung Pancasila sekarang menjadi bagian dari kantor Kemlu yang biasa digunakan untuk acara-acara seremoni dan jumpa pers. Sebelum mencapai rumusan seperti yang terlihat dalam pembukaan UUD sekarang ini, pada 1 Juni 1945 sampai 22 Juni 1945, terjadi perdebatan pemikiran yang bernas antar pendiri negara, karena mereka berasal dari spektrum ideologi dan agama yang beragam, maka perdebatan sengit tak dapat dihindarkan. Perdebatan itu sangat bernuansa intelektual yang cerdas. Dua golongan yang menonjol akhirnya beradu argumen, yaitu golongan Islam dan sekuler. Akhirnya representasi kedua golongan ini dikerucutkan dalam tim kecil yang disebut Panitia 9. Pada tanggal 1 Juni 1945 dibentuklah Panitia 9, yang merupakan sebuah kepanitiaan yang beranggotakan 9 tokoh nasional. Panitia ini dibentuk oleh BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah BPUPK menggelar sidang terakhir sejak dimulai pada 29 Mei 1945. Dari hasil sidang tersebut, BPUPK telah menyepakati penggunaan istilah Pancasila sebagai nama dasar negara Indonesia yang akan didirikan dalam waktu dekat. Sesuai namanya, Pancasila akan berisi 5 asas atau prinsip atau dasar bagi kehidupan masyarakat Indonesia ke depan. Namun, belum ada poin-poin pasti apa isi Pancasila tersebut. Maka dari itu, BPUPK membentuk Panitia 9 untuk merumuskan apa saja 5 asas yang akan dituangkan dalam Pancasila. Selain itu, berikut ini merupakan tugas Panitia 9. Yang pertama, menampung masukan dari berbagai kalangan dalam rangka penyusunan dasar negara. Yang kedua, merumuskan isi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang ketiga, menyusun pembukaan hukum dasar negara. Rumusan Pancasila dalam naskah Piagam Jakarta. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan pada sila pertama menuai kritik dari berbagai pihak karena dipandang memihak salah satu golongan. Beberapa tokoh perwakilan dari Indonesia Timur menyatakan keberatan dengan sila pertama dalam rumusan tersebut. Pasalnya, rakyat Indonesia tidak hanya berasal dari kalangan Muslim saja. Hal itulah yang menjadi salah satu latar belakang
Perubahan rumusan sila pertama. Panitia 9 yaitu ada Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Abikusno Cokrosuyoso, Abdul Wahid Hashim. Panitia 9 ini kemudian menggelar sejumlah rapat untuk mengumpulkan pendapat dari berbagai kalangan terkait perumusan dasar negara Indonesia. Saat rapat, ada banyak pendapat yang diberikan oleh berbagai kalangan, mulai dari kalangan yang berlatar agama kuat sampai yang berbasis kebangsaan atau bernegaraan. Beberapa pendapat menginginkan dasar negara Indonesia berlandaskan ajaran Islam karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Namun, ada sebagian kelompok yang menolak, sebab ada kelompok minoritas di Indonesia dan meski mereka berbeda, mereka tetap Indonesia. Maka dari itu, rapat perumusan Pancasila oleh Panitia 9 tidak berjalan dengan mudah. Panitia 9 akhirnya menggelar rapat terakhir pada 22 Juni 1945 untuk menentukan penyusunan dasar negara Indonesia. Setelah menggelar rapat, Panitia 9 menuangkan hasil penyusunan dasar negara dan pembukaan hukum dasar dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. PPKI berdiri pada tanggal 7 Agustus 1945 yang beranggotakan tokoh-tokoh nasional terkemuka, di antaranya I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Yamin, Ki Bagus Hadikusumo, Muhammad Suroso, Ahmad Subarjo, Mr. Asad, dan Abikusno Cokrosujoso. Tugas utama dari Badan PPKI yaitu mematangkan, mempersiapkan, dan mengesahkan poin-poin penting untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Namun, sebelum menjalankan mandatnya, telah terjadi sebuah peristiwa pemboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang oleh pasukan sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Hal ini memicu kekosongan kekuasaan di Indonesia, sehingga PPKI memanfaatkan momentum tersebut untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945. Barulah di tanggal 18 sampai dengan 22 Agustus, PPKI menyelenggarakan sidang pertamanya. Pada sidang pertama PPKI telah mengesahkan 3 unsur penting untuk Indonesia seperti memilih presiden dan wakil presiden pasca proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia membutuhkan segala kepala negara untuk memimpin rakyat dan pemerintahan. Maka setelah bermusyawarah dengan anggota lainnya, PPKI menetapkan I.R. Soekarno sebagai presiden Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Menetapkan UUD 1945. Setelah memilih dan menetapkan presiden dan wakil presiden di Indonesia, hasil sidang PPKI yang pertama yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat dasar negara Pancasila. Membentuk KNIP. Sebelum terbentuk Majelis Perwakilan Rakyat atau MPR, PKI terlebih dahulu membentuk Komite Nasional Indonesia atau KNIP untuk membantu presiden dan wakil presiden dalam urusan negara. Adapun anggota KNIP adalah pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah termasuk mantan anggota PKI. Kekosongan ideologis akibat lemahnya pembumian Pancasila oleh aparatus sosial juga memunculkan kelompok-kelompok yang memunculkan kembali gagasan dasar negara dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 yang sila pertamanya berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan sila pertama itu kemudian diubah melalui sidang BPUPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi rumusan Pancasila yang seperti yang tercantum dalam UUD 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Meskipun demikian, masih terdapat kelompok-kelompok yang dengan lantang dan terbuka ingin kembali pada gagasan Piagam Jakarta. Kelompok-kelompok ini mengambil sebagian potongan dalam sejarah dan kemudian memaknai sendiri dengan bias kepentingan dan monisme totaliternya, sehingga makna sejarah yang sesungguhnya tidak mereka indahkan. Bahkan mungkin tak terlihat oleh mereka. Memang benar bahwa Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 telah ditandatangani oleh BPUPKI yang dipimpin oleh Soekarno. Pada saat itu, sila ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
tidak dianggap sebagai diskriminasi oleh karena hanya mengikat bagi pemeluk agama Islam. Bahkan anggota BPUPKI yang beragama Kristen yaitu AA Maramis tidak berkeberatan dengan sila tersebut. Namun yang dipikirkan oleh anggota BPUPKI tersebut tidak sama dengan yang dipikirkan oleh kalangan masyarakat yang beragama lain, yaitu seorang perwira utusan Angkatan Laut Jepang yang bertemu Bung Hatta pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945. Perwira itu menyampaikan bahwa wakil-wakil umat Protestan dan Katolik yang berada dalam wilayah kekuasaan Angkatan Laut Jepang sangat berkeberatan dengan bagian kalimat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mereka sadar bagian kalimat itu tidak mengikat mereka. Namun, dengan mencantumkan ketetapan seperti itu dalam pembukaan dan dasarnya berdirinya suatu negara merupakan diskriminasi terhadap mereka golongan minoritas. Dalam buku autobiografi Bung Hatta disebutkan bahwa jika diskriminasi itu ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia. Bung Hatta adalah negarawan yang memiliki keterampilan memahami yang sangat baik. Horizonnya terhadap sila dalam Piagam Jakarta tersebut berdialog dengan horizon yang dimiliki oleh wakil-wakil dari umat Protestan dan Katolik dan kemudian menghasilkan yang disebut oleh ahli hermeneutik Gadamer sebagai fusi horizon. Horizon dari Bung Hatta tersebut bersifat terbuka sehingga ia membuka diri terhadap berbagai kemungkinan, makna yang muncul dan berbagai kemungkinan akibat yang muncul di kemudian hari. Keterbukaan horizonnya itu membuatnya melihat makna yang sebelumnya tidak terlihat. Dalam autobiografinya, Hatta menyatakan bahwa kalau Indonesia tidak bisa bersatu, maka bisa dipastikan daerah-daerah di luar Jawa dan Sumatera, yaitu tempat domisili penduduk non-muslim, akan kembali dikuasai oleh Belanda. Tak lama waktu yang diperlukan oleh Hatta untuk memahami kekhawatiran dari kelompok-kelompok minoritas tersebut. Ia memutuskan untuk membahas masalah tersebut pada sidang PPKI keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebelum sidang dimulai, Hatta mengadakan pertemuan pendahuluan dengan 5 anggota PPKI lainnya, yaitu Ki Bagus Hadi Kusumo, Wahid Hashim, Mr. Kasman Singodimejo, dan Mr. Tengku Hasan. Pertemuan itu menyepakati untuk mengganti kalimat ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Rapat pendahuluan atas inisiatif Hatta itu menyetujui bahwa peraturan dalam kerangka syariat Islam yang hanya mengenai orang Islam dapat diajukan sebagai rancangan undang-undang ke DPR, yang jika diterima oleh DPR maka mengikat umat Islam Indonesia. Rapat itu juga menyepakati bahwa hukum nasional berlaku untuk semua warga negara. Perbedaan hukum antara penduduk yang beragama Islam atau beragama Kristen akan terdapat terutama dalam bidang hukum keluarga. Dalam bidang hukum perdata lainnya, seperti hukum perniagaan dan hukum dagang, berlaku hukum yang setara untuk semua penduduk. Ketika memasuki sidang pleno PPKI, usulan perubahan yang telah disetujui oleh 5 orang tadi dalam rapat pendahuluan sebelum sidang resmi, kemudian disetujui oleh sidang lengkap dengan suara bulat. Pasalnya, rakyat Indonesia tidak hanya berasal dari kalangan Muslim saja. Hal itulah yang menjadi salah satu latar belakang perubahan rumusan sila pertama yang sebelumnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dasar negara tersebut kemudian berhasil disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, tepat sehari setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Jadi, Hari Konstitusi Indonesia diperingati setiap tanggal 18 Agustus. Peringatan ini ditetapkan pada tanggal 10 September 2008 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan menerbitkan Kepres nomor 18 tahun 2008 tentang Hari Konstitusi Republik Indonesia. Pada 18 Agustus 1945, Panitia 9 yang dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta mengumumkan teks Konstitusi Republik Indonesia yang dikenal sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Pembukaan ini berisikan beberapa prinsip dasar negara, termasuk Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, kebutuhan akan sebuah konstitusi tidak bisa lagi ditawar-tawar dan harus segera diformulasikan, sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat. Undang-Undang Dasar 1945 diresmikan menjadi Konstitusi Indonesia oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sejak ditetapkan sebagai Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami beberapa kali pergantian atau diamandemen, baik nama, substansi, materi yang dikandung maupun masa berlakunya beserta perubahan-perubahannya. Secara keseluruhan, Hari Konstitusi Republik Indonesia adalah hari yang mengingatkan kita tentang pentingnya konstitusi sebagai landasan hukum dan moral negara, serta untuk merayakan perjuangan dan cita-cita bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan, demokrasi, dan kesejahteraan.